Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Dosen Arifin SPD MPD selaku pengampu mata kuliah pengembangan bahan ajar. Untuk itu tidak memperpanjang waktu, langsung saja saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik di SMA Negeri Malimang. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. 2. Setiap warga negara berhak mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Berdasarkan pasal 31 ini, negara memiliki dua kewajiban, yaitu menyelenggarakan pendidikan bagi setiap warga negara dan membiayainya pendidikan bagi warga negara. Pendidikan merupakan hak asasi setiap manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan ini tanpa ada pembatasan, baik dalam akses memperoleh pendidikan maupun tingkat pendidikan yang diikuti. Negara berkewajiban memahami bahwa seluruh warga negara dapat menerima pendidikan tanpa ada diskriminasi ataupun pembatasan. Menyelenggarakan pendidikan berarti negara harus menyediakan tempat belajar, sekolah, pendidikan, sarana dan prasarana sehingga kegiatan belajar mengajar tersebut bisa berjalan membiayai pendidikan. Artinya negara harus menyediakan dana anggaran agar kegiatan belajar mengajar yang melibatkan pendidikan sekolah dan sarana dan prasarana bisa terlaris manis. Pendidikan bukan hanya menguntungkan warga negara, tetapi negara juga mendapatkan keuntungan apabila tingkat pendidikan warga negara tinggi, maka akan menghasilkan sumber daya manusia yang halal, berdaya saing dengan akses pendidikan yang terbuka. Akan dihasilkan pendidikan yang berkemampuan tinggi. Meskipun demikian, kualitas pendidik di Indonesia belum mencapai tingkat maksimal oleh karena kurangnya tenaga pendidikan dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan bagi masyarakat itu sendiri. Di beberapa daerah di NTT terdapat banyak anak-anak yang terpaksa berusaha untuk membantu ekonomi keluarga dengan membantu mencari nafkah, sebab selain dari fasilitas pendidikan yang jauh, kurangnya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak. Fokus penelitian dalam melaksanakan penggunaan metode pembelajaran harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Salah satu tujuan menggunakan metode pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah adanya integrasi dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam mengikuti proses belajar, menyebabkan kurangnya minat peserta didik dalam mengikuti proses belajar mengajar yang akan dilakukan oleh guru di sekolah dengan menggunakan cara-cara dan metode-metode tertentu. Nasution menjelaskan bahwa meningkatkan prestasi belajar peserta didik dapat dilakukan dengan adanya menggunakan metode pembelajaran yang baik. Guru hanya mampu merencanakan kegiatan yang baik dengan cara memilih metode pembelajaran yang baik. Hendaknya mampu untuk merencanakan kegiatan antara perilaku yang diharapkan
dengan tujuan metode pembelajaran. Metode yang dilakukan sesuai dengan tujuan, kondisi, jenis, dan fungsinya, waktu dan tempat, serta anak didik dengan berbagai tingkat kematangan saat dilaksanakannya kegiatan. Beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam metode menurut Giyanti Srianti, yaitu metode mengajar mungkin membangkitkan rasa ingin tahu peserta didik lebih jauh terhadap materi pembelajaran. B. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik belajar melalui pemecahan masalah. C. Metode mengajar harus meningkatkan dapat memberikan peluang berekspresi yang kreatif dalam aspek seni. D. Metode harus memungkinkan peserta didik untuk selalu ingin menguji kebenaran dan sesuatu. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk melakukan penemuan terhadap suatu topik permasalahan. F. Metode mengajar harus memungkinkan peserta mampu menyiapkan. G. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk belajar bersama-sama. H. Metode mengajar harus memungkinkan peserta didik untuk lebih memotivasi dan dalam belajar. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulisan akan melakukan karya ilmiah yang berjudul Penerapan Metode Diskusi untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik di SMA Negeri Mademang. Rumusan masalah yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: A. Bagaimana penerapan metode diskusi kelas? B. Apakah penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis? Tujuan penelitian adalah: A. Untuk mengetahui bagaimana penerapan metode belajar di kelas. B. Untuk mengetahui apakah penerapan metode diskusi untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Manfaat penelitian. Berdasarkan hasil di atas, pemerintah berupaya bekerja sama pemerintah desa dengan pemerintah desa untuk membantu masyarakat dalam membangun sarana dan prasarana pendidikan guru, mewujudkan cita-cita bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukan tidak hanya membangun sarana dan prasarana pendidikan, tetapi juga dengan menyediakan tenaga pendidik yang bersedia ditempatkan di mana saja dengan kemampuan akademis yang sesuai dengan bidang pendidikan maksimum. Meskipun demikian, untuk menumbuh minat peserta didik dalam mengikuti pendidikan, maka diperlukan metode mengajar yang bervariasi. Pentingnya menggunakan metode dalam pembelajaran, sebab hal itu dapat membangkitkan minat peserta didik dalam mengikuti pembelajaran dan juga meningkatkan kreativitas guru dalam mengajar. Berdasarkan dosen psikologi ada 20 metode. Yang pertama, metode antara lain. 1. Metode antara lain.
ada 20 metode antara lain. 1. Metode konvensional. Metode konvensional ceramah. 2. Metode demonstrasi. 3. Metode ceramah plus metode resitasi, metode percobaan, metode karya wisata, metode latihan kreativitas, keterampilan, metode pemecahan masalah, metode penerap. Sedangkan dalam jurnal penelitian sosial dan keagamaan volume 9 edisi bab 2 tinjauan pustaka, metode belajar diskusi. 1. Pengertian metode belajar diskusi. Bervariasinya metode belajar memberikan dampak terhadap belajar siswa. Metode diskusi dalam pembelajaran merupakan alternatif bagi guru untuk digunakan dalam proses penyampaian informasi atau pelayanan, karena metode diskusi merupakan metode yang dapat menanamkan sikap percaya diri dalam diri siswa untuk berdasar mengemukakan pendapat. Selain itu juga metode diskusi juga untuk mendapatkan pembuatan suasana belajar lebih menarik dengan didukung oleh siswa yang aktif dan semangat dalam belajar mengajar. 2. Hasil tinjauan pustaka. Pengertian berpikir kritis. Proses belajar mengajar hendaknya mampu melihat aspek intelektual, emosional, dan keterampilan bagi siswa. Salah satu potensi tersebut adalah keterampilan bagi siswa. Salah satu potensi tersebut adalah keterampilan berpikir kritis, yang mana kemampuan tersebut adalah kemampuan berpikir kritis, yang mana kemampuan tersebut harus ditingkatkan guru pada waktu proses pembelajaran. Penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan adalah suatu penelitian terdahulu yang relevannya dengan judul yang akan diteliti, mengajar, menghindari mengulang penelitian pada permasalahan yang sama, dan perlu ditampilkan dalam setiap penyusunan karya ilmiah penelitian bahwa metode diskusi sangat efektif untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keberhasilan belajar siswa yang cukup memuaskan yang dapat diketahui dari indikator keberhasilan yang berupa nilai hasil belajar siswa dan proses pembelajaran di SMA Negeri Malimang. Kerangka berpikir merupakan acuan di mana melaksanakan penelitian dan merupakan jawaban atas perumusan masalah berdasarkan tinjauan pustaka. Adapun kerangka berpikir adalah sebagai berikut. Guru diharapkan dapat memilih metode pembelajaran yang tepat dalam mengajar. Metode
Metode mengajar yang digunakan sebaiknya tidak menonton hanya dengan satu metode, tetapi dapat divariasikan karena metode tersebut didominasi oleh guru. Bab 3, metode penelitian. Lokasi dan tempat penelitian. Lokasi penelitian dilakukan di SMA Negeri Mademangan, yaitu adanya masalah yang berubah dengan judul penelitian. B. Waktu penelitian didesain pada pertimbangan sebagai berikut. Ditinjau dari segi waktu, tenaga dan biaya. Waktu penelitian digunakan dalam 1 bulan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian eksperimen yang mengambil dua kelas secara langsung dari populasi. Salah satu kelas yang dijadikan kelas kontrol eksperimen dengan merupakan suatu jenis eksperimen yang mempunyai kelompok kontrol namun tidak berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel yang lain mempengaruhi pelaksanaan, meskipun sebagai berikut. 2. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri Mademangan. Alasan saya memilih lokasi penelitian ini untuk meningkatkan alasan saya memilih lokasi penelitian untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik di SMA Negeri Mademangan. Waktu penelitian pada tanggal 4 Juni 2021. Subjek penelitian adalah siswa kelas 10 IPS SMA Negeri Mademangan tahun ajaran 2021-2022. Objek penelitian pada penulisan aspirasi ini adalah menggunakan metode diskusi kelompok dalam pembelajaran sosiologi. Topik pembelajaran penerapan metode diskusi untuk memotivasi belajar siswa di SMA Negeri Mademangan. Teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang valid dalam suatu metode pengumpulan data memerlukan adanya metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu angka adalah jumlah pertanyaan tulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam laporan tertentu. Keabsahan. Untuk memperoleh keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. Triangulasi sumber data dan triangulasi. Menganalisis data. Analisis data adalah tahap kegiatan yang sudah kembali dari lapangan. Pada tahap ini, analisis data yang sudah tersedia dari sumber yaitu wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam tatanan laporan dokumen pribadi dan sebagainya, daftar pustaka. Mungkin hasil presentasi saya sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena ada pepatah yang menyatakan bahwa